Sebagai lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bercirikan nilai-nilai keislaman, kultural, dan misi persyarikatan pada tahun 2022, LPPM atau Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Sukabumi telah banyak melakukan riset serta inovasi untuk membantu meningkatkan produktivitas aktivitas masyarakat secara luas. Apa saja hasil riset dan inovasi yang sudah dilakukan saat ini? Saya ambil beberapa contoh yang paling mutakhir aja. Yang pertama misalkan dosen meneliti bagaimana pengelolaan limbah perusahaan. Nah, limbah perusahaan dosen meneliti sehingga dosen itu membuat sebuah formula bagaimana perusahaan mengelola limbah agar tidak mencemari lingkungan. Nah, hasil ini sudah diterapkan dan sudah dapat paten. Ini sudah di beberapa perusahaan juga sudah menerapkan itu. Itu salah satu contohnya yang paling mutakhir lah. Kemudian yang terbaru juga bagaimana pengelolaan limbah terubuk. Nah, terubuk dianggap limbahnya tidak bermanfaat yang diambil isinya doang, padahal terubuk itu limbahnya bisa dimanfaat untuk pakan ternak alternatif. Nah, sekarang sudah mulai diimplementasikan di masyarakat. Dari manakah sumber anggaran yang dipergunakan untuk melakukan riset dan inovasi tersebut? Perguruan tinggi Muhammadiyah secara umum se-Indonesia itu diwajibkan perguruan tingginya mengeluarkan mengeluarkan dana penelitian. Artinya sumber dari perguruan tinggi Muhammadiyah, dari UMI sendiri. Itu yang kedua. Ada juga namanya sumber pendanaan hibah yang bersumber dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau instansi lainnya, itu juga hibah. Nah, di sini dosen berkompetisi secara nasional untuk memperebutkan anggaran yang menurut saya luar biasa ya. Tahun ini kita dapat dua yang luar biasa. Yang pertama hibah Bima ya. Kemudian yang kedua hibah matching fund. Itu dari Kemendikbud, ya kurang lebih dana yang masuk di atas 1,3 miliar. Kemudian yang ketiga ada sumber pendanaan individu yang dikeluarkan oleh dosen itu sendiri. Nah, biasanya ini dosen-dosen yang tidak memenuhi kualifikasi persyaratan untuk mendapatkan hibah. Jadi mereka melakukan dan itu juga ada dana stimulan gitu dari LPPM. Dalam kurun waktu selama ini, berapakah jumlah riset yang menjadi unggulan dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi? Dalam dokumen kita ada 9 riset unggulan. Nah, riset unggulan ini adalah riset-riset yang kita kolaborasikan atau kita sinergikan dengan yang pertama potensi lokal, yang kedua isu nasional. Nah, sehingga hal ini nanti akan menjadi daya dukung terhadap perkembangan pemerintah. Contoh misalkan yang sekarang ini yang kita ada yang namanya riset unggulan obat tradisional dan tumbuh-tumbuhan herbal lah ya. Misalkan itu yang pertama. Yang kedua ada industri kreatif dan pariwisata, pendidikan karakter. Itu adalah salah satu riset unggulan. Nah, yang sekarang sedang berjalan juga salah satunya berkaitan dengan pariwisata. Itu kita dapat hibah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selain riset unggulan yang dihasilkan oleh Universitas Muhammadiyah Sukabumi, berapa total riset yang sudah dilakukan dalam kurun waktu selama 2 tahun terakhir ini? Di UMI ada kewajiban setiap dosen itu minimal 1 tahun 1 riset, 1 pengabdian. Jadi kalau misalkan sekarang jumlah dosen 167 bagi 2 rata-rata 70 riset per tahun, tetapi tidak semuanya riset itu dibiayai oleh Kemendikbud ya. Seperti tahun 2021 misalkan kita memperoleh 11 penelitian riset Muhammadiyah dan 2 penelitian yang dibiayai oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian 4 pengabdian yang dibiayai melalui program matching fund. Nah, kemudian tahun 2022 sekarang itu risetmu 11, kemudian penelitian dan pengabdian dari Bima itu 2, kemudian sekarang dapat 7 hibah Kementerian Pendidikan melalui program matching fund. Ini totalnya tahun ini kita kurang lebih 1,3 miliar.
Lalu, target inovasi apa yang saat ini sedang dan akan dilakukan oleh LPPM Universitas Muhammadiyah Sukabumi? Target inovasi tahun ini, tadinya 11 target inovasi, tapi berhasilnya baru 7. Nah, itu inovasi yang dilakukan. Tentu baru 7 ya, artinya tinggal 4 kejar lagi, masih ada waktu, insya Allah itu kita akan kejar. Dan yang paling penting, target saya terutama itu tahun ini kita fokus di publikasi internasional. Selama melakukan riset dan inovasi, adakah hubungan kolaborasi atau kerjasama dengan pihak lain? Kita kerjasama dengan berbagai instansi termasuk perusahaan, pemerintah daerah, dan mungkin ada berbagai dari organisasi non pemerintah itu ada. Nah, kita sekarang memang yang paling banyak sekarang dengan instansi pemerintah. Itu yang paling banyak. Kenapa? Karena memang berawal dari kegiatan itu harus diawali dari kemitraan dulu. Nah, kalau ketika kemitraannya sudah jalan, tindak lanjutnya adalah aktivitas bersama. Nah, diantaranya penelitian dan pengabdian. Untuk kerjasama internasional saat ini kita masih mengejar kerjasama di bidang riset sama pengabdian. Tapi yang baru berjalan student exchange, lecturer exchange, itu baru jalan hanya itu. Jadi insya Allah mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya kita bisa mengakses hibah-hibah atau misalkan kerjasama internasional khususnya di bidang penelitian dan pengabdian. Kalau publikasi sudah. Bagaimana tanggapannya dengan para dosen yang selama ini tergabung dan aktif dalam melakukan aktivitas ataupun kegiatan di LPPM Universitas Muhammadiyah Sukabumi? Di dalam kondisi yang serba sulit sekarang ini, mereka atau teman-teman dosen ini mampu menunjukkan prestasinya berkreatif atau misalnya berkompetisi di tingkat nasional. Itu kan tidak mudah ya. Proposal itu kan ribuan. Nah, proposal ribuan kita mengajukan proposal, alhamdulillah semuanya lolos. Nah, sedangkan di perguruan tinggi lain misalkan ada yang tidak lolos. Kita alhamdulillah lolos banyak. Dengan sebanyak itu artinya dosen UMI punya kualitas yang sangat baik, sangat mumpuni dan siap berkompetisi di tingkat nasional. Adakah pesan maupun harapan untuk masyarakat luas terkait dengan keberadaan serta aktivitas yang dilakukan oleh LPPM Universitas Muhammadiyah Sukabumi? Masyarakat di Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi atau manapun, jangan ragu-ragu bekerja sama dengan LPPM. Mari kita bangun daerah ini dengan melalui pendekatan penelitian maupun pengabdian sehingga kebijakan-kebijakan yang ke depan diambil oleh pemerintah betul-betul berdasarkan kajian yang memang sangat logis gitu ya secara akademik. Nah, ini kemudian juga saya berharap bahwa kepada dunia usaha dan industri termasuk pemerintah daerah, mari kita sama-sama saling bahu-membahu membangun kerjasama sinergitas antara perguruan tinggi dengan pemerintah, dengan berbagai stakeholder untuk membangun kota kabupaten yang kita cintai. Dengan misi yang sudah dibentuk serta tujuan yang sudah ditentukan, LPPM atau Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Sukabumi bertekad untuk serius dan konsisten dalam melakukan riset serta inovasi untuk membantu meningkatkan produktivitas aktivitas masyarakat secara luas.